جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Man ahdatha, barang siapa yang mengada-ngada, fi amrina, dalam perkara kami, urusan kami, yaitu dalam agama ini. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam agama kami ini, ya, hadza ma laysa minhu, yang mana hal yang diadakan itu bukan bagian dari agama, tetapi disempalkan dengan label agama, disematkan ke dalam agama, padahal tidak pernah ada perintahnya, tidak pernah ada syariatnya. Maka apa konsekuensinya? Fahuwa radd. Fahuwa radd. Maka ia tertolak. Maka ia tertolak. Taib, huwa di sini kembali ke masdar dari ahdath, yaitu ihdath. Perbuatan dia mengada-ngadakan itu tertolak. Jadi amalan tersebut tertolak. Ya, tidak dianggap sah amalan tersebut. Dan dalam suatu riwayat lain milik Muslim yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang amila amalan, amila melakukan, beramal, amalan, suatu amalan. Dan amalan di sini nakirah dalam konteks syarat, nakirah fi siyaqi syarat. Kalau dalam usul fiqih, imma dia bersifat mutlak, yaitu satu amalan saja. Barang siapa yang melakukan suatu amalan saja, laisa alaihi amruna, yang mana amalan itu tidak didasari oleh agama kami, fahuwa radd, maka ia tertolak. Itu amalannya tertolak, tidak ternilai dalam agama ini. Dan ini berlaku umum, baik untuk suatu kebid'ahan yang kecil atau kebid'ahan yang besar. Lebih-lebih kebid'ahan yang besar, atau kebid'ahan yang memerlukan effort, usaha, tenaga, uang dan waktu yang lebih. Maka sekalipun niatannya mungkin baik, tetapi ketika caranya tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, maka tertolak sebagaimana hadis ini. Mari kita simak penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Hadha al-hadith aslun 'azimun min usulil Islam. Hadis ini adalah satu pokok yang besar dari pokok-pokok agama Islam. Jadi hadis ini memiliki kepentingan yang signifikan, berarti untuk kehidupan, atau berarti untuk amalan muslim. Wa huwa kal mizan lil a'mal fi zahiriha. Hadis ini adalah timbangan bagi amal perbuatan dari segi zahirnya. Dari segi zahirnya. Jadi mizan amalan, timbangan amalan, maksudnya tinjauan terhadap amalan, ada yang bersifat zahir dan bersifat batin. Batin dilihat dari apa? Niatan dia. Seberapa kualitas niatan dia dan mana orientasinya pada amalan tersebut. Itu adalah penilaian amalan, penilaian batin terhadap amalan. Adapun penilaian zahir itu tentang tata cara dalam beramalnya dia, tata cara beramalnya dia, bagaimana dia beramal. Maka ini penilaian zahir dari amalan.
Dan Islam itu agama yang kamil, sempurna, makanya menginginkan kesempurnaan dalam beramal ketika memang melakukannya. Ya. Tidak terputus-putus, tidak terpotong-potong, melainkan usahakan sempurna. Dan kesempurnaan dalam beramal itu ada dua macam. Yang pertama, kesempurnaan yang sifatnya wajib, sehingga jika kurang sempurna maka tidak sah. Ini masuk dalamnya apa? Yaitu syarat sah amalan, kewajiban amalan, dan rukun amalan. Masuk ke dalamnya syarat sah amalan, ya. Kemudian apa? Kewajiban dalam beramal tersebut dan rukun-rukunnya. Ya. Kemudian yang kedua, kesempurnaan amalan yang sifatnya tidak wajib. Artinya jika ia tidak sampai sempurna di sisi yang kedua ini, maka tidak batil amalannya. Tetap amalannya diterima, cuma tidak sempurna. Maka ini masuk ke dalamnya apa? Hal-hal yang disunnahkan dalam amalan tersebut. Ya. Jadi menyempurnakan, jadi kesempurnaan amalan, ketika disebut kesempurnaan amalan ada dua macam. Kesempurnaan yang sifatnya wajib, dan yang kedua kesempurnaan yang sifatnya tidak sampai wajib. Kesempurnaan yang sifatnya wajib ini tidak bisa ditawar, karena masuk ke dalamnya apa? Syarat sah beramal. Jadi kalau syarat sahnya tidak terpenuhi, maka ketidaksempurnaan pemenuhan syarat sah amal ini melazimkan amalnya tidak diterima. Contoh, salat. Di antara syarat sahnya amalan adalah bersuci atau dalam keadaan suci. Maka kalau misalnya dia memulai salat dalam keadaan tidak suci, sempurna tidak? Tidak sempurna dari segi kewajiban syarat sah amalan. Apakah amalan diterima? Tidak akan diterima. Begitu ya. Begitu pula dengan rukun amalan. Begitu juga dengan rukun amalan. Dan rukun amalan terbagi menjadi dua. Ya. Rukun amalan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tadi yang pertama apa? Syarat sah amalan ya. Syarat sah amalan itu juga ada dua. Yang pertama, syarat sah amalan secara ma'nawi. Yang kedua, syarat sah amalan secara fiqih. Tadi kalau kita tata lagi ya, kesempurnaan dalam beramal itu ada dua macam. Satu, kesempurnaan yang sifatnya harus wajib. Dan yang kedua, kesempurnaan yang sifatnya tidak wajib. Maksudnya tidak wajib sesempurna itu gitu. Kesempurnaan yang sifatnya wajib itu ada, tadi saya sebut tiga. Yang pertama bisa dikatakan syarat sah amalan, oke. Syarat sah amalan. Yang kadang-kadang syarat sah amalan juga kadang disamakan dengan wajib. Syarat sah amalan. Syarat sah amalan itu ada dua macam. Yang pertama, syarat sah amalan secara ma'nawi, dan yang kedua syarat sah amalan secara fikih. Jika memang itu ada tata cara fikihnya. Misal, syarat sah amalan yang pertama secara ma'nawi yaitu ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam beramal, ini syarat sah amalan secara ma'nawi. Ikhlas berarti tidak boleh syirik dalam beramal.
Ittiba' berarti tidak boleh bid'ah dalam mengamalkannya. Kemudian ada syarat sah amalan secara fikih yang digariskan oleh para ulama mujtahidun dalam kitab-kitab fikih mereka. Syarat sah salat misalnya secara fikih apa? Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, dukhulul waqt, masuk waktu, kemudian satrul aurah, menutup aurat, kemudian taharah, dalam keadaan bersuci. Ya. Adapun urusan niat, ikhlas atau tidak, dan urusan tata cara sesuai sunnah atau bid'ah, maka ini masuk ke dalam syarat sah amalan secara ma'nawi, bukan secara fiqhi. Ya. Kalau enggak ikhlas, tidak sah amalannya. Walaupun itu nanti tergantung ada rincian lagi kok itu, tapi umumnya tidak sah. Kalau misalnya ternyata bid'ah walaupun ikhlas juga tidak sah. Ini Islam menginginkan adanya perfection dalam masalah ini. Kemudian rukun amalan, kesempurnaan rukun juga harus diperhatikan. Karena jika rukun tertinggal atau hilang, maka bisa tidak sah bagian dari amalan tersebut. Dan rukun amalan itu juga ada dua makna, ada dua macam. Rukun amalan secara ma'nawi dan rukun amalan secara fiqhi. Ya. Rukun amalan secara ma'nawi dan rukun amalan secara fiqhi. Rukun amalan secara ma'nawi itu ada 3. Rukun amalan secara ma'nawi itu ada 3, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitabnya. Di antaranya seperti kitab Al-Ubudiyah karya beliau, yaitu rukun amalan secara ma'nawi yang wajib ada pada seseorang ketika beramal adalah al-khauf, ar-raja, dan al-hubb, yaitu rasa takut, rasa harap, dan juga rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini rukun beramal secara ma'nawi, yang mana rukun beramal secara ma'nawi itu berderajat orang melakukannya. Tetapi ketika tidak ada sama sekali rukun ini, maka seperti tidak ada pahalanya, tidak ada ruhnya ibadah tersebut. Tidak ada ruhnya ibadah tersebut. Walaupun dia melakukan, dia menunaikan rukun secara fiqih. Ya, rukun secara fiqih dia melakukannya. Ya. Dan rukun secara ma'nawi dia tidak ada dalam hatinya. Apakah amalannya sah? Amalannya sah secara fiqih, namun tidak mendapatkan pahala. Karena tidak ada qalbu dia dalam beramal. Ibaratnya seseorang, dia melakukan salat, dia menunaikan syarat sah salat dari segi niatan dan dari segi ittiba' sesuai sunnah Nabi SAW, dan kemudian syarat sah secara fikih terpenuhi, istiqbal, menghadap kiblat, suci, menutup aurat dan seterusnya. Kemudian dia salat, Allahu Akbar, dia menunaikan seluruh rukun dari salat itu, bahkan sampai Al-Fatihah pun dia baca, tetapi di dalam salatnya hatinya itu kemana-mana. Mungkin tidak, sangat mungkin dikhawatirkan kita yang seperti itu. Tidak ada rasa takut pada Allah dengan salat itu, tidak ada pengharapan kepada Allah dengan salat itu, dan tidak ada rasa cinta dengan salat itu. Dia standar biasa yang ngambang, tapi ya dia membaca karena udah biasa membaca, khalas. Rukun-rukun tertunaikan secara fiqih, tetapi tidak secara makna. Maka salatnya insya Allah tetap sah dalam artian telah gugur kewajibannya, tetapi dia tidak mendapatkan nilai pahala dari Allah Azza wa Jalla dalam salatnya itu. Ya. Dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya seseorang
mendapatkan ganjaran dari salatnya selama dia yaqil, yaitu memahami atau mendalami salatnya itu dengan hatinya. Kemudian ada juga kesempurnaan salat. Jadi orang ini enggak sempurna salatnya kalau itu, tapi dia tetap sempurna, tapi dia tetap sah salatnya kalau meninggalkan syarat sah ma'nawi. Kemudian kesempurnaan amalan yang wajib yang ketiga yaitu apa yang menjadi kewajiban secara fiqih dari dalam amalan tersebut. Kewajiban yang fiqih dalam amalan tersebut. Ya. Masya Allah. Misal, seseorang menunaikan zakat fitr. Taib zakat fitrah kalau bahasa kita, dia melakukannya ya dengan beras, maksudnya medianya beras. Yang dia zakati beras, mungkin dia tambahin sampai 5 liter mungkin. Ya, beras pakainya apa, Ikhwan? Beras pakainya apa ya? Yang diginin itu 1 liter bukan, apa namanya? Liter namanya. Oke. Taib 5 liter. Ya. Kalau nggak salah biasanya 3,5 ya kalau di kita ya. Dia tambahin lah udah, kalau nggak apa-apa. Taib. Dia menunaikan semua itu dan alhamdulillah untuk satu keluarganya dia, karena dia menanggung seorang bapak ya, dia menanggung seluruh keluarga. Taib. Gugur kewajibannya, gugur. Taib. Sekarang ada ikhwan lain, bapak lain, dia menunaikan zakat fitr dengan uang. Di sini bukan berarti uang kemudian minta sama DKM atau Marbot untuk belikan beras. Nah, itu sama aja dengan beras. Ini maksudnya uang, ya uang, khalas, uang kasih ke fuqara itu uang, khalas. Taib. Dan bagaimana Nabi SAW dahulu kala zakat fitr gimana? Dengan qut, dengan makanan pokok ketika itu. Tapi sekarang nggak bisa kita pakai gandum atau syair atau apa, nggak bisa. Kita pakainya apa? Beras. Tapi bapak ini pakai uang. Nah, sah atau tidak itu? Sempurna kewajibannya, sempurna atau enggak? Itu dilihat dari apakah sah atau tidak zakat fitr dengan uang. Dan ini masalah khilafiyah di antara salaf kita. Kita tuturkan ini masalah khilafiyah. Ya. Sebagian dari fuqaha sesuai dengan sebagian dari ulama salaf seperti Az-Zuhri dan lainnya, mereka berpendapat rahimahumullah bahwasanya zakat fitr boleh dengan value, qimah. Qimah itu enggak mesti uang. Ini harus diperhatikan ya. Value. Ketika disebut qimah, maka itu bukan fulus. Ya, fulus bisa, tetapi kembalikan pendapat mereka itu qimah. Sesuatu yang valuable untuk fakir miskin itu. Artinya berarti mereka yang berpendapat boleh selain dari makanan pokok itu sifatnya fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dari fakir miskin ini, materi apa yang dia butuhkan ketika itu. Bisa dipahami enggak jemaah? Jadi enggak mematok bahwasanya harus dengan nukud, dengan fulus. Paham? Jadi yang mengikuti pendapat ini sebenarnya lebih liberal, lebih bebas. Dia kalau melihat ada seorang fakir yang dia enggak membutuhkan ya beras itu mungkin udah dari pihak-pihak lain yang zakatin dia. Tapi orang fakir ini dia membutuhkan misal sesuatu yang primer untuk rumahnya misalnya. Dia membutuhkan pintu
rumah. Membutuhkan pintu rumah. Karena selama ini pintu rumah rusak dan hancur sehingga rumahnya itu tak berpintu. Kalau memang itu yang dibutuhkan dia dan itu sangat darurat dia butuh, maka yang berpendapat dengan qimah ini berarti boleh membelikan pintu buat dia. Sinilah pintu dengan pintu itu. Seperti itu cuma. Ya boleh juga dengan uang seharga pintu boleh. Tapi karena yang penting qimah, yang penting value bisa dikonversikan jadi uang, bisa dikonversikan menjadi benda yang padat. Bisa dicairkan sebagai uang, bisa dilikuidkan sebagai uang, bisa dipadatkan menjadi benda. Gitu kan ya? Namun yang lebih sahih wallahu a'lam adalah dengan makanan pokok. Ya, anak mengikuti pendapat yang makan pokok. Kita kembali ke asal. Kembali ke asal. Rasulullah SAW bagaimana? Gitu aja kelas. Kenapa begitu? Ikhwah, zakat itu rukun Islam. Pertama syahadat, tata caranya ada enggak? Ada. Salat ada. Puasa ada ketentuannya. Kecuali puasa mutih, puasa buah itu bid'ah. Tapi yang kelima, haji ada. Kenapa kok zakat beda sendiri? Itu maksud kita. Tapi kalau ilatnya adalah misalnya karena kebutuhan orang kan beda-beda dan seterusnya. Ya ikhwan, di zaman Rasulullah SAW juga orang butuh uang. Ya, orang juga butuh uang. Lalu dikemanakan zakat mal kemudian kalau misalnya zakat fitr harus pakai, kalau zakat fitr juga bisa pakai uang. Apa fungsinya zakat mal? Zakat mal dengan apa jemaah? Uang, enggak? Uang ya, bukan value, uang. Begitu. Kita enggak mengatakan bahwa salaf kita yang berpendapat boleh dengan value itu mengada-ngada. Kita enggak berani bilang gitu. Tetapi, akhwan, kita ingat di khutbah-khutbah kita di awal-awal, wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita katakan yang pakai value ini kesesat, tidak. Mereka mengikuti pendapat ijtihad dari sebagian fuqaha, ulama salaf juga ada begitu. Tetapi ayo kita kembali pemurnian aja deh, daripada nanti lama-lama kan berselisih juga nanti. Ya. Begitu jemaah. Maka bagi yang berpendapat bahwasanya dengan makan pokok, karena kias dengan makan pokok yang di zaman Nabi SAW, maka sebenarnya bagi mereka orang yang pakai value itu, pakai uang, itu tidak menyempurnakan kewajiban. Kenapa? Karena yang wajibnya adalah dengan makanan pokok. Sebenarnya begitu. Cuman karena ini masalah khilafiyah, kita tidak mengingkari seperti mengingkari suatu kebid'ahan yang besar, tidak. Kita ajak aja orang-orang, yuk kita kembali aja lah ke bagaimana yang lebih dekat kepada sunnah Rasul SAW. Begitu ya ikhwan. Kemudian kesempurnaan amal yang kedua adalah yang sifatnya sunnah, yang mana ketiadaannya tidak mencederai amal, apalagi membatalkannya, tidak. Ya, kesempurnaan amal yang versi kedua adalah kesempurnaan yang sifatnya sunnah, yang meninggalkannya tidak mencederai amalan, apalagi membatalkannya tidak. Seperti sunnah-sunnah dalam sholat. Namun kadang-kadang memang di beberapa ibadah atau mungkin dalam beberapa muamalah ada fuqaha ahli fikih mereka berbeda pendapat. Apakah hal ini wajib atau sunnah? Ada yang berpegang ini wajib, ada yang berpegang ini bukan wajib, ini sunnah. Dalam perkara yang sama. Saya kasih contoh. Sebagian dari apa hukumnya mengatakan Rabbana walakal hamd?
mengatakan Rabbana walakal hamd, kemudian mengatakan Subhanallah al-azim di rukuknya, kan, Subhanallah al-azim, kemudian Sami'allahu Rabbana walakal hamd, ya, atau mengucapkan di sujudnya apa? Subhana rabbiyal a'la. Apa hukumnya? Khilaf di antara ulama. Banyak dari ulama yang menyatakan bahwasanya itu sunnah. Sunnah, ya, tidak sampai wajib. Gitu Pak ya, Pak, pahami baik-baik jemaah. Beberapa atau sebagian dari ulama lainnya mengatakan itu adalah wajib. Ya, dia benar-benar harus konsentrasi Pak. Anak kasih serpihan contohnya itu Rabbana walakal hamd. Tadi saya bilang sebagian ulama mengatakannya itu sunnah diucapkan. Ya. Ulama lainnya mengatakan enggak, itu wajib. Wajib ya, bukan rukun. Bedakan wajib dengan rukun. Apa bedanya wajib dengan rukun, ikhwan? Kewajiban dalam salat dengan rukun dalam salat bedanya apa? Rukun dalam salat, ya, kalau antum meninggalkannya dengan sengaja, ini persamaannya. Rukun dengan wajib persamaannya. Rukun dan wajib kalau meninggalkannya dengan sengaja, maka bisa batil rakaat tersebut. Bahkan bisa batil salat tersebut. Meninggalkannya dengan sengaja. Rukun dan wajib kalau meninggalkannya dengan sengaja bisa batil salat tersebut karena meninggalkannya dengan sengaja. Dengan sengaja. Main-main dia. Taib. Kalau meninggalkannya tidak sengaja. Rukun salat kalau meninggalkannya dengan tidak sengaja ada dua macam. Yang pertama, dalam salat, kalau rukun dalam salat kalau meninggalkannya dengan tidak sengaja, enggak ngeh gitu, ada dua macam. Yang pertama, kalau dia meninggalkan takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu akbar, paling pertama takbir. Dia enggak sengaja ninggalin. Jadi dia langsung aja. Enggak ada ini, enggak. Baru ngeh pas entar-entar. Apa hukumnya? Tidak sah salatnya. Ya, jadi enggak ada Allahu akbar di awal itu. Walaupun enggak sengaja, tidak sah salatnya. Yang kedua, rukun yang ditinggalkan secara tidak sengaja, maka tidak sah rakaatnya saja. Selain dari takbiratul ihram. Contoh apa? Tidak membaca Al-Fatihah di salat yang tidak jahriyah imamnya. Ya. Salat maghrib 3 rakaat tadi. Di rakaat ketiga antum sebagai makmum tidak baca Al-Fatihah malah bengong. Maka rakaat ketiga kemudian tiba-tiba Allahu akbar ruku'. Antum ruku'. Sah tidak salatnya keseluruhan? Ini enggak sengaja meninggalkan. Sah atau tidak? Tetap sah. Yang tidak sah apa? Rakaat ketiga ini tidak sah. Maka nanti setelah salam imam bangkit lagi untuk mengqadha rakaat yang ketiga, meneruskan mengganti rakaat ketiga. Karena meninggalkan rukun tidak ngeh gitu loh. Ya. Gitu ya, paham di sini ya? Itu yang meninggalkan rukun tidak sengaja. Ya, jadi ganti. Kalau yang wajib, meninggalkan yang wajib secara sengaja, itu bisa bubar salatnya, ini main-main dia. Kalau meninggalkan yang wajib dalam salat dengan tidak sengaja, maka tidak perlu diganti rakaatnya, melainkan dengan apa? Sujud sahwi. Begitu. Baik. Rabbana walakal hamd. Sebagian ulama tadi bilang apa? Ada yang berpendapat dia wajib, ada yang berpendapat dia sunnah. Lalu apa konsekuensi dari itu? Lihat, banyak dari imam yang pakai kunut subuh,
Ini pun untuk semua masalah khilafiyah lagi. Bukan itu yang kita permasalahkan sekarang. Kan subhanallah, kan rukun nih, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Sami'allahu liman hamidah, ya kan ya? Banyak imam di Indonesia tergesa-gesa. Dia belum sempat baca Rabbana walakal hamd, langsung apa? Allahumma hdina fi man hadait. Perhatiin aja. Gitu ya. Kalau menurut sebagian ulama Hanabilah ini wajib, ini Rabbana lakal hamd ini wajib. Dan ulama lain mengatakan tidak wajib. Baik. Dia meninggalkan Rabbana walakal hamd, dia tuh nganggap Rabbana walakal hamd tuh hukumnya apa membaca itu dulu. Kalau dia ikut pendapat yang sunnah, maka nggak masalah. Muskilahnya adalah dia meninggalkan yang sunnah dan dia melakukan sesuatu yang menurut sebagian ulama bid'ah. Kalau misalnya dia memegang pendapat bahwa Rabbana walakal hamd dan bacaan-bacaan subhanallah azim, subhanallah ala itu wajib. Ya, jadi gitu. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man. Dia meninggalkan yang wajib berarti. Kalau meninggalkan yang wajib, dilihat dia itu sengaja meninggalkan itu atau enggak sengaja, saking biasanya. Kalau sengaja meninggalkan Rabbana walakal hamd, rusak salatnya kelas. Tapi kalau enggak sengaja, mungkin karena kebiasaan, langsung sami'allahu liman hamidah karena cepat-cepat pengen kunut gitu. Maka sah atau tidak salatnya sah. Cuman harus dileburkan nanti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Begitu kaifiahnya. Ya. Maka Islam menginginkan kesempurnaan amal yang bersifat wajib maupun sunnah. Sempurnakan amal itu. Nah, bid'ah lawan dari mengikuti sunnah. Dan kita wajib untuk mengikuti sunnah secara global. Maka seseorang ketika dia melakukan suatu amalan bid'ah atau melakukan suatu amalan dan di dalamnya diselipi bid'ah, maka dia tidak sempurna dalam beramal. Tidak sempurna dalam beramal. Dalam solat, dia melakukan suatu kebid'ahan dalam solat. Maka sekalipun dia ada kekhusyuan, tetapi ada ketidaksempurnaan dalam solatnya, yaitu kebid'ahan yang dia susupkan dalam solat. Apa nih? Siapa yang menyuruh untuk mengucapkan alaihi salam setelah sufi Ibrahim wa Musa? Kadang-kadang kita dengar jemaah Jumat itu, sufi Ibrahim wa Musa, ada aja yang bisik alaihi salam. Siapa yang nyuruh? Dan itu dirutinkan gitu loh. Ya. Dan hal-hal lain dari kebid'ahan, coba kita lanjut ke ini aja. Karena itu dikatakan di sini, karena itu sebagaimana setiap amal yang tidak ditujukan untuk mencari wajah Allah semata, pemiliknya tidak mendapatkan pahala karenanya, karena tidak ikhlas. Maka begitu pula setiap amal yang tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya juga tertolak. Sebagaimana kewajiban secara batin kalau dilanggar itu bisa tertolak, maka kewajiban secara zahir berupa tata cara dilanggar, maka itu bisa juga tertolak. Seseorang jadi si pitung. Ya, pitung itu 7 orang. Pendapat yang rajih, pitung itu 7 orang. Ya. Ada yang mengatakan si pitung 1 doang. Si pitung, namanya pitung. Padahal yang sahih ada 7 orang karena pitu. Ya. Itu adalah superhero-nya Betawi dulu. Menjarah cukong-cukong, menjarah orang-orang kaya, menjarah orang-orang yang koruptor dan seterusnya untuk dibagikan ke fuqara dan masakin. Taib. Kalau antum lihat niat mereka, ada kebaikan enggak? Ada kebaikan, yaitu ingin mensejahterakan rakyat. Niatan yang sahih, niatan yang baik gitu kan.
Tapi bagaimana tinjauan Islam? Kalau tinjauan orang-orang, mereka memuji itu pahlawan kita, padahal kita nggak tahu sejarah mereka bagaimana sebenarnya. Cuman tahu kan di film doang si Pitung. Terus bisa jadi ayam dan seterusnya. Ya. Nah, dalam kacamata Islam gimana kira-kira? Tertolak. Tidak diterima. Kenapa? Karena amalan menjarah hak orang, menjarah tanpa hak gitu ya. Dan mereka bukan waliul amri, bukan. Kalau waliul amri mungkin ada bisa memaksakan untuk menjarah karena ini adalah koruptor dan hartanya harus diberikan, itu bisa itu. Secara syar'i bisa. Tapi si itu bukan ini swadaya, mereka inisiatif aja. Gerombolan 7 ini. Secara syariat gimana? Tidak sah amalannya, berdosa enggak? Berdosa. Urusan niatnya itu urusan dia dengan Allah Ta'ala, mereka dengan Allah SWT. Begitu. Sekarang ada juga udah lama ada istilah nada dan dakwah. Istilah nada dan dakwah. Jadi dalam majlis ta'lim itu harus ada nada, maksudnya harus ada nyanyian, qasidahan, marawisan, selawatan dengan nyanyian-nyanyian dan seterusnya yang di dalamnya kadang-kadang ada lafal-lafal syirik. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana dan seterusnya. Ya man aludhu bihi, wahai Muhammad yang aku meminta pertolongan, perlindungan, naungan padanya, Nabi Muhammad. Syirik akbar. Bahkan ini kebidahan. Karena tidak pernah ada contohnya Rasulullah SAW. Tapi kan kita zikir, kata mereka zikir. Karena ini majlis zikir. Taib, emang majlis zikir sudah ada, hanya ada di zaman antum saja. Nabi SAW juga punya majlis ilmu, majlis zikir. Dan kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u." Jika kalian melihat riyad al-jannah, maka nikmatilah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu riyadul jannah? Taman-taman surga itu apa? Itu hilaqadz dzikr. Halaqah zikir. Yang ditafsirkan oleh ulama yaitu majlis ilmu syar'i yang membahas tentang asma sifat, akidah yang benar, bantahan terhadap orang-orang batil, fiqih, hukum, tazkiyatun nufus, hadis, Al-Qur'an dan seterusnya. Ada zaman Nabi, ada zaman salaf, ada zaman salaf. Taib. Dan yang menyebut itu adalah halaqah zikir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mana riwayat dan perintahnya bahwasanya sebelum zikir kita harus selawatan seperti itu dengan cara yang seperti itu, dengan rebanaan dulu dan seterusnya, dengan kaifiyah dan tata cara seperti itu? Apakah pernah ada riwayatnya kecuali dari golongan-golongan mereka sendiri? Hanya dari golongan mereka sendiri. Bahkan kadang-kadang esensi kajiannya itu sebentar, tetapi nyanyinya Masya Allah lebih banyak pernak-perniknya, dan sampahnya juga kadang-kadang banyak. Sampahnya maksudnya berserakan di mana-mana. Terjadi seperti itu, akhlaknya nggak ada. Atau bahasa sekarang nggak ada akhlak, nah gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan ini? Mungkin niatannya mungkin ada kebaikan, pengen ngumpul dengan saudara muslim dan seterusnya. Mungkin itu niatan lillahi ta'ala, ya itu urusan dia dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala. Tetapi tata cara Islam ini menginginkan juga tata cara yang benar. Karena Robin Hood itu nggak bakal diterima amalannya. Robin Hood nggak bakal diterima amalannya. Lalu bagaimana dengan nada dan dakwah? Kita harus pakai nada kalau mau dakwah supaya diterima masyarakat. Rasulullah SAW dahulu apakah nyanyi-nyanyi di Taif? Di Taif itu tantangan dakwah berdua dengan salah satu sahabat. Kemudian apakah ayo nyanyi-nyanyi yuk kita menghibur jemaah? Tidak ada. Tapi kan itu Arab. Kok kita kan dulu kan di Nusantara kita memang tata cara pendekatannya begitu. Itu menurut antum. Emang Arab nggak ada musik dulunya? Emang Arab nggak ada hiburan dulunya? Maka dakwah itu amalan. Dan amalan harus ikhlas dan sesuai dengan bagaimana tata caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ustaz, antum juga Ustaz, itu antum pakai mikrofon. Bid'ah. Ya. Kira-kira ini mikrofon nih amalan bukan di mikrofon nih? Dia amalan apa benda?
Dan ini termasuk maslahat mursalah, nggak bisa bedakan dengan bid'ah dia. Bedakan dengan rebana misalnya. Rebana kalau didiemin bid'ah nggak? Enggak, enggak. Ada orang ngaji sampingnya rebana, nggak diapa-apain rebananya, dipukul gini aja enggak? Bid'ah nggak? Enggak, karena nggak ada amalan berkaitan dengan rebana tersebut. Ya kan? Nggak ada. Ya. Dan ini hanya wasilah supaya kedengeran. Ya. Dan wasilah seperti ini murni duniawi, tidak masuk ke dalam perkara agama ini. Ya begitu. Maka amalan-amalan sempalan dalam majelis zikir, bahkan qasidah-qasidah burdah dan lain-lainnya yang kemudian disusupkan di dalamnya, itu malah justru apa? Membuat tertolaknya amalan. Itu muskilah, masalah besar. Dan setiap orang yang mengada-ngadakan bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ajaran yang dibuatnya itu sama sekali bukan bagian dari agama ini. Salat, Allah, batal. Allahu Akbar. Gelisah, Allahu Akbar. Sampai imam ruku dia masih kayak gitu, Allah. Sampai imam sujud dia masih gitu. Sampai imam tasyahud akhir masih. Misalnya. Ya, sampai ada kajian juga dia masih kayak gitu tuh misalnya. Ya. Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang paling hati-hati dalam urusan niat, dalam urusan tata cara, tapi enggak pernah selebay itu. Maka ini semua dari syaitan. Maka berlebihan dalam mengawali sholat kayak gitu sampai berlarut-larut, ini juga merupakan suatu kebid'ahan dalam beragama, enggak ada contohnya, dan ini waswasatus syaitan, waswas dari syaitan. Dan begitu jemaah sekalian, kita cukup sampai sini. Ini azan atau apa? Azan. Insyaallah kita ketemu lagi pada pekan mendatang biidznillah taala di perkara di hadis yang sama, menuju syarah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.